Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nikita Salsabila dan di sini aku akan membahas mengenai rangkaian arus searah. Pada rangkaian arus searah, kita mengenal besaran arus listrik, yaitu aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik yang bergerak satu arah disebut dengan rangkaian arus searah. Sehingga, rangkaian arus searah yang akan kita bahas ini berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak pada penghantar yang disebabkan oleh beda potensial. Banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu pada suatu penghantar disebut kuat arus listrik, yang dimana ditulis dengan persamaan I sama dengan Q dibagi T, atau I sama dengan N dikali E dibagi T, di mana N ini merupakan jumlah elektron, E muatan elektron yang bernilai 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, lalu I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q muatan listrik dengan satuan kolom, dan T waktu dengan satuan sekon. Pada rangkaian ini terdapat hukum fisika yang berlaku. Yang pertama ialah hukum Ohm. George Simon Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Dan begitu, hukum Ohm ditulis dengan persamaan V sama dengan I dikali R, atau I sama dengan V dibagi R, atau R sama dengan V dibagi I, yang dimana V ini beda potensial dengan satuan volt, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R merupakan hambatan listrik dengan satuan ohm. Lalu yang kedua ada hukum Kirchhoff yang dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff, yang dimana hukum Kirchhoff 1 ini menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Nah, kalian bisa lihat dari gambar, jadi IM itu merupakan arus yang masuk ya, lalu arus keluarnya adalah I1 dan I2, yang dimana ini ditulis dengan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar dari beda tegangan atau beda potensial listrik suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Biasanya pengaplikasian hukum 2 Kirchhoff terdapat pada rangkaian 1 loop maupun juga 2 loop. Nah, bisa dilihat ya, di hukum Kirchhoff 2 ini ditulis dengan persamaan sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Yang dimana sigma GGL ini jumlah dari gerak gaya listrik dengan satuannya volt, lalu sigma IR ini adalah jumlah penurunan tegangan dengan satuan volt, I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, dan R merupakan hambatan dengan satuan ohm. Oke, pada suatu rangkaian listrik, pasti kita akan menemui dua jenis rangkaian yang berbeda, yaitu rangkaian seri juga rangkaian paralel, yang dapat kita amati perbedaannya melalui gambar di layar. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu rangkaian seri, yang dimana rangkaian seri ini komponen-komponennya disusun secara berurutan, serta rangkaian ini memiliki tujuan untuk memperbesar nilai suatu hambatan. Dapat kita lihat bahwa pada rangkaian ini kuat arus yang mengalir pada setiap resistor bernilai sama, sehingga memiliki persamaan I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan tegangan serta hambatan bernilai beda-beda ya, sehingga dapat kita hitung melalui persamaan tegangan total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan R total atau hambatan total dapat kita hitung dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi kita tinggal menambahkannya saja ya. Selanjutnya kita membahas rangkaian paralel. Singkatnya, rangkaian paralel ini disusun secara berdampingan atau bertumpuk. Serta dalam rangkaian ini nilai dari
tegangan setiap resistornya sama, sedangkan kuat arus dan hambatannya berbeda-beda pada setiap resistornya, sehingga hal tersebut dapat kita cari dengan persamaan berikut. Nah, kalau bisa dilihat ini di layar itu untuk persamaan hambatannya itu keliru. Jadi yang benarnya adalah 1 per R total sama dengan 1 bagi R1 ditambah 1 bagi R2 ditambah 1 bagi R3. Sedangkan untuk mencari kuat arus, yakni I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. GGL pada rangkaian listrik bisa disusun secara seri maupun paralel, di mana pada susunan seri jumlah GGL total merupakan penjumlahan tiap-tiap GGL, begitu juga hambatan total dapat kita hitung dengan menjumlahkan setiap hambatan yang ada. Jadi misal GGL seri ini sama dengan GGL 1 ditambah GGL 2 tambah GGL seterusnya. Kalau misal hambatan seri itu misal hambatan 1 tambah hambatan 2 ditambah hambatan berikutnya. Namun, jika setiap GGL dan hambatan nilainya sama, maka dapat kita hitung dengan rumus yakni GGL itu N dikali GGL dan hambatan N dikali hambatan. Misal diketahui nilai tiap GGL-nya adalah 3 dan terdapat 4 GGL dalam satu rangkaian itu. Maka jika kita mencari GGL serinya yakni 4 dikali 3 karena kan tadi persamaannya yaitu N dikali dengan GGL-nya. Dengan begitu, arus yang mengalir pada rangkaian seri ini menghasilkan suatu persamaan I sama dengan GGL seri dibagi dengan hambatan luar ditambah hambatan pengganti seri sama dengan banyak GGL dikali GGL dibagi hambatan luar ditambah banyak GGL dikali dengan hambatan dalam. Lalu yang kedua adalah GGL susunan paralel, di mana besarnya GGL susunan paralel ini adalah sama, yaitu GGL paralel sama dengan GGL 1 sama dengan GGL 2 dan GGL berikutnya. Sedangkan hambatan total paralel dinyatakan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R berikutnya. Nah, karena GGL dan hambatan dalam setiap GGL ini nilainya sama, maka hambatan dalam total juga dapat dihitung dengan R paralel sama dengan hambatan dalam dibagi dengan banyak GGL sejenis. Dan arus yang mengalir pada sumber tegangan dapat kita nyatakan dengan GGL paralel dibagi dengan R luar ditambah R dalam paralel, atau N dikali GGL dibagi N dikali R luar ditambah R dalam. Selanjutnya kita membahas mengenai rangkaian listrik 2 loop dan juga 1 loop. Nah, keduanya ini dapat kita bedakan dengan ada atau tidaknya percabangan pada rangkaian tersebut. Jadi kalau misal tidak memiliki cabang berarti dia 1 loop, kalau misal memiliki cabang dia 2 loop. Dan persamaan dalam rangkaian tertutup, baik pada rangkaian listrik 2 loop atau rangkaian listrik 1 loop, ini akan selalu memenuhi hukum 2 Kirchhoff. Dalam penerapan hukum 2 Kirchhoff, perlu diketahui bagaimana aturan tanda positif negatifnya. Misal seperti semua hambatan itu bertanda positif. Kuat arus yang searah dengan arah loop bertanda positif. Kuat arus yang berlawanan dengan arah loop bertanda negatif. Juga GGL yang bertanda negatif itu ketika dia menjumpai kutub negatif terlebih dahulu atau yang garisnya itu lebih pendek gitu ya. Lalu GGL yang bertanda positif berarti dia yang menjumpai kutub positif terlebih dahulu atau garis yang lebih panjang. Pada rangkaian 1 loop terdapat sebuah kuat arus yang sama di dalam rangkaian listrik. Nah, besar kuat arus tersebut dapat kita hitung dengan menerapkan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, lalu kita juga menentukan ya arah loopnya itu mau kemana, dan bisa dilihat bahwa di layar ini arah loop ini
dia tidak berlawanan arah jarum jam ya, jadi searah dia tuh. Yang dimana pemberhentian pertama dia akan menemui GGL 1. Nah, karena pertama itu GGL 1 ada di kutub negatif, maka dia nilainya minus. Lalu maju ke depan dia akan menemui I dikali dengan R1. Lalu maju lagi menemui GGL 2, lalu ditambah dengan 1 dikali R2, lalu pemberhentian terakhir dia akan menemui I dikali R. Sedangkan rangkaian listrik dua loop ini, seperti yang tadi udah dibilang ya, bahwa rangkaian listrik dua loop ini bercabang. Nah, kalau misal dihadapkan oleh rangkaian listrik seperti ini, pertama-tama kita harus memisahkan dulu loop pertama itu di mana dan loop 2 itu di mana. Lalu setelah itu kita menentukan arah listrik yang mengalir pada rangkaian listrik dua loop tersebut. Misalkan loop 1 itu dia mau searah jarum jam, berarti loop kedua dia berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Oke, jadi kita beranjak ke contoh soal, yang dimana di contoh soal ini aku mengambil rangkaian dua loop ya. Jadi ini rangkaian loopnya udah dibagi, loop 1, loop 2, dimana loop 1 ini dia searah jarum jam, dan loop 2 ini dia berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika arus listrik dari I1 ini titik A ya, menuju B, dia menjumpai GGL di kutub negatif, ya, yang bernilai 4. Jadi ya GGL pertama min 4 volt. Lalu arus listrik I1 yang searah arah loop sehingga menghasilkan persamaan V1 sama dengan I1 kali R1 sama dengan I1 dikali 0,5 ya, jadi 0,5 I1. Lalu pada hambatan R1 yaitu 1 ohm dilalui oleh arus I1 yang searah dengan arah loop sehingga menghasilkan persamaan V2 sama dengan I1 dikali R1, kemudian menghasilkan I1. Lalu di hambatan berikutnya ada 6 ohm sehingga diperoleh persamaan V3 sama dengan I2 dikali R2 sama dengan I2 kali 6 sama dengan 6 I2. Selanjutnya masih ada satu lagi nih hambatan di loop 1 yaitu R3 yang bernilai 0,5 ohm yang dilalui oleh I1 sehingga persamaan yang diperoleh adalah V4 sama dengan I1 dikali R3 sama dengan I1 dikali 0,5 yang menghasilkan 0,5 I1. Dengan demikian ya, persamaan dari untuk loop pertama ini adalah min 4 ditambah 0,5 I1 ditambah I1 ditambah 6 I2 ditambah 0,5 I1 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan ini dapat dalam bentuk 2I1 ditambah 6 I2 sama dengan 4 atau I1 ditambah 3 I2 sama dengan 2. Jadi masing-masing kita bagi 2. Lalu kita beranjak ya ke loop 2. Ketika arus listrik di I3 ini di titik D menuju C, dia akan menjumpai GGL yang negatif, yaitu 2, sehingga GGL 2 ini menjadi min 2 volt. Terdapat juga hambatan dalam R2 ini yang dilalui arus listrik I3 yang searah arah loop, sehingga menghasilkan persamaan V5 sama dengan I3 dikali R2 sama dengan I3 kali 0,5 sama dengan 0,5 I3. Selanjutnya arus I3 mengalir ke R4 yang bernilai 2,5 ohm dengan arah yang sama menghasilkan persamaan V6 sama dengan I3 dikali R4, I3 kali 2,5 menghasilkan 2,5 I3. Pada loop 2 juga memuat hambatan R2 bernilai 6 ohm yang dilalui arus I2. Sehingga I2 ini kan dia itu bernilai I1 ditambah I3 ya. Sehingga diperoleh persamaan V7 sama dengan V3 sama dengan I2 dikali R2 sama dengan I2 dikali 6 yang menghasilkan 6 I2. Dengan demikian ini setelah kita sederhanakan, ini menghasilkan bentuk 3I3 ditambah 6I2 sama dengan 2.
Nah, dari hasil yang tadi kita sudah hitung, baik dari loop pertama maupun loop kedua. Nah, kedua loop ini kita eliminasi ya. Karena ini ada yang berbeda-beda ya angkanya. Jadi kita samakan dulu salah satunya. Di sini aku akan menyamakan yang I1 sama I3 yang bawah itu. Jadi kita yang atas loop pertama itu kita kali 3 dan loop kedua itu kita kali 1. Yang kemudian ini menghasilkan 3I1 tambah 9I2 sama dengan 6. Lalu loop 2-nya 3I3 tambah 6I2 sama dengan 2. Yang kemudian kita tambah, lalu menghasilkan 18I2 sama dengan 8. Lalu 18 ini kita pindah ruasnya, jadi 8 dibagi 18 menghasilkan 4/9 ampere. Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa besar arus I2 ini sebesar 4/9 ampere atau kalau kita sederhanakan jadi 2/3 ampere. Selanjutnya kita bisa substitusi untuk menentukan I1 maupun I3. Dan di sini aku hanya menentukan I1 saja dan aku substitusi di bagian loop pertama. Jadi I1 tambah 3I2 sama dengan 2. Jadi yang tadi yang udah kita ketahui yakni I2 itu tinggal kita masukkan saja ya di nilai I2 yang ada di sini. Yang kemudian ini menghasilkan bahwa I1 sama dengan 6/3 dikurang 4/3. Lalu menghasilkan hasil 2/3 ampere. Jadi begitu. Oke, cukup sekian pembahasan yang bisa aku bawakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.